Ya, berjumpa lagi bersama dengan saya, yaitu Pak Rengo, dengan materi kita kali ini adalah bakteri. Ya, submaterinya yaitu tentang bentuk-bentuk dari bakteri itu sendiri. Inilah lanjutan dari video kita yang sebelumnya. Nah, bakteri memiliki bentuk sel yang bervariasi. Bentuk dasar sel bakteri antara lain yaitu kokus, basil, dan spirilium. Kalau di bentuk kokus yaitu bakteri yang berbentuk bulat seperti bola, contohnya seperti Nitrococcus yang membantu menyuburkan tanah. Ada juga bentuk basil yaitu bakteri berbentuk seperti batang, yaitu contohnya seperti Bacillus, atau ada juga Lactobacillus. Dan yang ketiga ada bentuk spirilium, ya, yaitu bakteri yang berbentuk gelombang seperti spiral. Nah, contohnya seperti Spirilium minor yang menyebabkan demam akibat gigitan tikus. Bentuk-bentuk bakteri ini juga bisa membentuk agregat-agregat atau kumpulan-kumpulannya. Seperti misalnya kalau bentuk kokus, dia ada juga yang monokokus, tetapi bisa juga membentuk agregat seperti Diplococcus, Tetrad, Sarcina, Streptococcus, dan yang terakhir Staphylococcus. Sedangkan bentuk basil, ada jenisnya seperti Coccobacil, ada juga Bacillus, Diplobacil, Streptobacil, dan membentuk palisade atau berbentuk seperti pagar lah kira-kira bentuknya. Kemudian ada juga bentuk spirilium atau berbentuk spiral tadi, jenisnya terdiri dari Spirilia, Vibrio, dan Spiroseta. Berikut saya jelaskan beberapa contoh dari bakteri-bakteri kokus ini. Seperti yang pertama Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah yang bentuknya monokokus. Dan yang kedua ada Diplococcus pneumoniae, berbentuk Diplococcus yang bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Dan yang ketiga ada Streptococcus mutans, ini bisa menyebabkan gigi berlubang. Dan ada Sarcina sp, dan ini berbentuk seperti kubus. Dan yang terakhir ada Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus aureus ini bisa menyebabkan keracunan makanan dan infeksi kulit. Nah, kalau dikatakan Staphylococcus berarti dia berbentuk seperti buah anggur. Nah, itu contoh-contoh dari bakteri kokus. Oke, berikut juga contoh-contoh bakteri basil seperti Gardnerella vaginalis yang menyebabkan penyakit keputihan pada vagina. Bentuknya itu adalah Coccobacillus, yaitu gabungan dari bakteri Coccus dan juga basil. Nah, yang kedua adalah Bacillus, contohnya seperti Escherichia coli. Ya, ini bisa membantu proses pembusukan di dalam usus manusia dan bisa juga berbahaya apabila jumlahnya dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah Streptobacil, contohnya seperti Azotobacter sinilum, ya, yang bisa membantu proses pembentukan nata de coco. Dan yang terakhir ada Diplobacil. Nah, Diplobacil ini adalah contohnya seperti Moraxella lacunata yang bisa menyebabkan penyakit katarak konjungtiva, ya, pada manusia. Oke, bentuk bakteri yang ketiga yaitu Spirillum. Nah, contohnya seperti Spirillum, ada juga Treponema pallidum. Nah, Treponema pallidum ini berbentuk Spiroseta yang mana dia bisa menyebabkan penyakit sifilis pada alat kelamin, ya. Yang ketiga ada Vibrio cholera. Nah, Vibrio cholera ini bisa menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Nah, itulah contoh-contoh dari ketiga bentuk bakteri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah kita membahas tentang bentuk bakteri, sekarang kita membahas tentang bakteri berdasarkan flagelanya. Flagel merupakan alat gerak bakteri dan hampir semua jenis bakteri itu memiliki flagel yang digunakan sebagai alat bantu untuk bergerak. Nah, kalau dikatakan dia bakteri yang tidak memiliki flagel, disebutnya itu atrik. Kemudian ada juga bakteri yang memiliki hanya satu flagel saja, sehingga disebut sebagai bakteri monotrik. Kemudian yang ketiga ada namanya lofotrik. Dikatakan lofotrik apabila dia hanya memiliki flagel di salah satu ujung atau salah satu sisi dari bakteri itu. Kemudian yang ketiga ada namanya amfitrik. Nah, dikatakan amfitrik apabila dia flagelannya itu terdapat di kedua sisi, ya. Jadi dia di ujung atau di awal gitu. Jadi antara di atas atau di bawahnya. Kemudian yang terakhir ada namanya peritrik.
Nah, kalau dikatakan dia beretre berarti bakteri itu memiliki flagela di sekujur tubuhnya. Jadi di hampir semua permukaan tubuhnya itu terdapat flagela. Demikianlah penjelasan singkat tentang bakteri berdasarkan bentuknya dan bakteri berdasarkan flagelnya. Untuk materi selanjutnya akan saya upload pada video yang berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.